Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sesuai dengan janji pemerintah saat sekarang ini untuk ASO sudah dimulai secara bertahap, terutama untuk di daerah Jawa. Untuk televisi analog sudah tidak bisa lagi kita nikmati, beralih dengan menggunakan televisi digital. Kali ini kita akan mereview salah satu dari STB televisi digital tersebut, keluaran dari Lubi, dan ini merupakan STB yang terbarunya, yaitu versi yang kedua. Sudah atau terdapat fitur-fitur baru yang ada di dalamnya. Nanti akan kita gali ya. Nah, seperti yang kita lihat pada sisi bagian depan boxnya ini, untuk Lubi versi 2 ini sudah tertanam smart chip di dalamnya. Ini sepertinya terkait dengan fitur EWS yang sudah ada di STB ini. Ini merupakan semacam fitur peringatan dini, misalnya terjadi gempa atau bencana alam lainnya, maka STB ini akan mengeluarkan bunyi sebagai peringatan ke kita. Untuk fitur-fitur lainnya dapat dibaca pada bagian depan ini, di mana untuk resolusinya sudah mendukung Full HD, kemudian dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, dan untuk dongle tersebut harus dibeli secara terpisah. Seperti yang saya sebutkan, ini juga sudah mendukung untuk EWS, baru mendukung untuk H264, kemudian PVR untuk merekam, kemudian time shift, dan untuk memori atau internal storage-nya hanya 4 MB saja. Saya rasa itu sudah lebih daripada cukup. Pada sisi bagian yang lain, pada STB-nya adalah seperti yang kita lihat ini, dan ini merupakan berbagai macam keunggulan yang terdapat pada STB Lubi dapat dibaca saja di bagian ini. Lalu pada sisi bagian belakangnya, nah ini agak lebih lengkap ya. Untuk aplikasi yang terdapat di dalamnya ada movie, kemudian newsport, dan seterusnya. Lalu ini seperti yang dikatakan tadi, seperti EWS, jangan lupa nanti ya untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi tempat tinggal masing-masing. Dan sepertinya ini juga sudah mendukung untuk mirroring ataupun casting, di mana nanti tampilannya bisa kita pindahkan ke smartphone atau smartphone bisa dipindahkan ke layar televisi. Nanti akan kita cobakan seperti apa fitur tersebut. Karena kalau kita lihat pada gambarnya, sepertinya Lubi versi 2 ini ada atau mendukung untuk casting ataupun mirroring. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, hampir sama seperti kelengkapan pada STB yang lain, di mana di sini kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Jadi kabel HDMI-nya itu harus dibeli secara terpisah. Produk atau STB Lubi ini dia bergaransi. Untuk garansi berlaku selama 1 tahun sepertinya, bisa dilihat di bagian ini saja. Jadi aman dan nyaman pada saat memakai. Lalu kita juga mendapatkan buku petunjuk. Buku petunjuk ini tentunya sangat berguna sekali, terutama bagi yang baru atau bagi yang belum memiliki pengalaman dalam menggunakan STB, maka ini bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, di sini juga tertulis untuk STB Lubi selain dapat digunakan untuk memutar YouTube, juga mendukung untuk video dan bahkan sebagai IPTV player. Nanti kita cobakan. Dan ini merupakan kabel RCA yang kita dapatkan, kualitasnya tidak bagus ya. Jadi ada baiknya diganti saja deh, atau misalnya kalau ingin menggunakan ya silahkan digunakan saja. Dan ini merupakan baterai AAA yang kita dapatkan, dan biasanya saya tidak menggunakan bawaan atau yang kita dapatkan dalam paket penjualan, mengingat gampang bocor sehingga menyebabkan remote cepat rusak. Dan ini adalah remote controlnya. Nah, untuk remote controlnya ini, ya ini kurang lebih hampir sama ya seperti remote control yang terdapat pada Advent ataupun Intra Jupiter. Dan desainnya saya suka ya. Saya suka yang desain yang seperti ini, tidak tipis sehingga nyaman pada saat kita pegang. Posisi baterai ada pada posisi bagian belakang. Dan remote ini tidak memiliki fitur infrared learning function, jadi tidak bisa kita pakai sebagai pengganti remote televisi. Tombol-tombol cukup empuk, nyaman pada saat kita tekan, dan setiap tombol itu mudah untuk digapai. Jadi tidak ada masalah sama sekali untuk remote controlnya. Material terbuat dari plastik, dan ini ada teksturnya, jadi berasa pada saat kita raba sehingga dia ini tidak licin. Dan ini merupakan STB dari Lubi versi 2 tersebut. Saya akan buka dulu pada bagian depan ini. Nah, ini ya, kita buka. Nah, ini merupakan pada sisi bagian depannya seperti yang terlihat.
Di mana di sini kita mendapatkan 3 buah tombol, ada tombol power, kemudian tombol channel dan volume ini dia gabung menjadi satu. Nah, seperti ini ya. Jadi semacam tombol hybrid lah begitu. Lalu sudah terdapat port USB pada bagian depan ini 1 buah saja. Dan untuk desain bagian front panelnya ini sangat manis sekali ya, terkesan mewah kalau saya memperhatikannya. Ini kesannya itu seperti desain tekstur kayu. Nice ya, sangat bagus sekali. Untuk casingnya ini full terbuat dari besi atau metal. Untuk quality build up, saya acungi jempol, cukup bagus. Ventilasi udara ada pada posisi bagian atas, ada pada posisi bagian samping kanan dan samping bagian kiri, dan termasuk pada sisi bagian bawahnya. Dan untuk bahan materialnya ini jauh lebih baik ya jika dibandingkan dengan yang digunakan pada Advent. Selanjutnya kita coba lihat pada sisi bagian belakang, di mana pada posisi bagian belakang ini dengan ada titik-titik seperti ini ya, atau bintik-bintik seperti ini kesannya itu lebih mewah. Quality build up-nya juga bagus, terkesan mewah juga kita dapatkan ya. Dan di bagian belakang ini kita mendapatkan port RCA, lalu port HDMI, kemudian koaksial, lalu ada RF loop untuk memparalelkannya jika kita menginginkan. Lalu ada juga port RF in untuk terhubung ke antena UHF. Boleh diperhatikan secara desain kecuali bagian front panelnya ya, ini sama dengan STB Advent STP01 ya. Sangat disayangkan sekali untuk port USB-nya kita mendapatkan hanya 1 buah saja. Terbayangkan kalau seandainya ini kita pakai misalnya adalah untuk USB Wi-Fi dongle, jika ingin mencolokkan flash disk ataupun hard disk sudah tidak bisa lagi. Namun tidak perlu khawatir, kita akan cobakan nanti dengan menggunakan USB hub. Mudah-mudahan saja STB ini mendukung untuk USB hub tersebut. Baik, selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam lagi kelebihan kekurangan dari STB ini. Semoga saja STB dari Lubi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sudah lama kita ingin mereview STB ini karena banyak yang mengatakan endurance-nya yang bagus. Sekilas memang tidak salah, desain dan quality build up cukup baik. Namun sayang kabel powernya pendek, hanya sekitar 1 meter saja. Berikut spesifikasi STB Lubi 02. STB ini dapat digunakan pada televisi tabung dengan pilihan resolusi maksimal 720p. Sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Ukuran layar display cukup besar dan jelas, terdapat indikator untuk kekuatan sinyal. Sirkulasi udara cukup lancar, dengan desain ventilasi yang cukup baik, terdapat pada posisi bagian atas, bawah, dan kiri kanan. Setelah kita ukur pada suhu ruangan 25,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 42,8 derajat Celcius. Cukup adem, namun demikian untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini seperti banjir, gempa, dan bencana alam lainnya. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi pengguna. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control bagus, tidak ada delay. Tombol jauh lebih enak jika dibandingkan dengan Goldsat X1. Remote control hanya bisa dipakai untuk STB ini saja, tidak bisa untuk televisi, dikarenakan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk akses yang lebih cepat terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Begitu dinyalakan tidak perlu menunggu waktu lama kurang dari 10 detik, dengan hanya terdapat logo Lubi saja, langsung masuk ke channel terakhir yang ditonton. Super cepat, berasa seperti menggunakan SSD pada laptop. Dengan melihat tampilan grafik user interface sudah terlihat kualitas dari STB ini. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal hampir sama saja dengan STB lain yang menggunakan chipset SunPlus. Begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning. Namun harga tiap STB dengan chipset yang sama berbeda-beda. Tuner cukup baik, semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan menggunakan antena biasa saja yaitu push on. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen dan freeze.
Tahapannya sudah benar tuh. Yang pertama, suara-suara ini muncul dari seluruh. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan dapat di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Akan digelar pengajian, tausiah, dan semaan Al-Quran. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Seperti yang sudah disebutkan, Lubi 02 versi terbaru hanya memiliki satu USB port saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih ke bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, seperti tampilan pada Android Box, bertujuan untuk kemudahan penggunaan. Menu Wi-Fi berguna untuk pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja, dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung untuk USB Ethernet adapter, dan USB 3G ataupun 4G modem, serta USB tethering. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Hanya bisa dilakukan secara manual saja melalui USB upgrade. Untuk firmware terbaru silakan download di www.lubi.co.id. Pada menu sistem terdapat pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran dapat mengaktifkan opsi hard hearing. Namun sayangnya ternyata pada saat kita set on, tidak ada perbedaannya dengan hard hearing di set ke off. Yang lain-lainnya, lihat aja di Twitter. Bahkan ragu Majapahit itu ada nggak sih, mana buktinya? Sehingga kita menonton drama Korea, kita menonton Cleopatra, kita menonton Crown Dinasti. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan untuk PVR config, record, dan time shift. Menu Channel Search adalah pengaturan untuk instalasi. Pada pilihan ini hampir sama saja dengan STB lain. Namun jika kita perhatikan tidak terdapat pilihan acu. Jadi jika ada perubahan channel maka harus kita scan ulang. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia agar dapat berfungsi baik, jangan lupa untuk memasukkan area code atau kode pos sesuai lokasi masing-masing. Menu apps berisikan pilihan untuk streaming. Lubi 02 jika sudah terkoneksi ke internet, maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silahkan berlangganan terlebih dahulu. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming seperti YouTube. Dengan bandwidth 30 Mbps, YouTube berjalan lancar dengan terdapat beberapa pilihan resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Sangat disayangkan sekali, aplikasi YouTube Kids tidak dapat berjalan dengan menggunakan firmware yang sekarang. Mudah-mudahan pada update firmware selanjutnya hal ini bisa diperbaiki. Fitur DLNA DMP berfungsi untuk mengcasting video pada smartphone agar tampil di layar televisi. Untuk lebih jelasnya kita sudah buatkan video tersendiri. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video. Terdapat beberapa pilihan pada menu AV, seperti untuk pengaturan resolusi, channel manager, dan favorit list. Lubi 02 tidak mendukung Dolby Audio. Resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di capture dari STB ini. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 4,5 watt dan 4 watt dalam kondisi standby.
Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali, namun jika tidak digunakan sebaiknya colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Lubi 02 mendukung USB Hub, memiliki tuner yang dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain berfungsi sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Untuk casting dapat menggunakan fitur DLNA DMP, suhu adem, kualitas dan desain baik, S-catching sehingga enak dipandang mata, dengan kualitas gambar cukup tajam. Dengan harga jual saat ini di 200 ribuan, dengan segala fitur yang dimilikinya menurut kami harganya overpriced atau kemahalan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.